Usia cuma nangka, tua belum tentu dewasa. Hai semuanya, selamat datang kembali di Belajar Dewasa Podcast. Kali ini masih sama Feren, tapi sama teman baru nih. Halo guys, gue Michael di sini sebagai narasumbernya Feren ya, karena ngerasa yang dianggap lebih senior nih. Kan belajar dewasa nggak harus belajar sendiri, tapi bisa belajar dari yang lebih berpengalaman, mungkin ya lebih tua lah ya. Kali ini aku nih yang dianggap bisa dapat belajar lebih banyak nih. Kali ini bahas apa sih? Kali ini tuh bahas dari teman-teman, bukan teman-teman sih, dari teman yang nyaranin, nanya ini, Kak, gimana ya? Aku ada hal yang aku kepoin nih tentang move on nih bang, kayak gitu. Emang itu di Instagram. Ada apa nih dengan move on? Aduh nggak tahu ya. Dia pengen tahu lebih banyak tentang move on. Oke, mudah-mudahan topiknya kali ini bisa sedikit memberi jawaban buat yang penasaran nih. Apa sih soal move on? So first of all, apa nih Mike? Menurutmu definisi move on tuh apa sih? Definisi move on itu bisa banyak hal ya. Nggak harus melulu soal relationship, tapi balik lagi definisi dari move on sendiri kalau buat aku bisa nerima apa yang udah kejadian di hidup deh, ya kan? Bisa lanjut dari semua hal-hal itu, nggak selalu stuck mikirin itu terus. Ya, tapi kali ini kita bahasnya yang relationship. Soal relationship, oke. Apa? Kalau move on di relationship itu yang pasti bisa nerima. Kenapa sih hubungan pada saat itu bisa selesai, ya kan? Bisa aja baik-baik, bisa. Mudah-mudahan kalau emang ada masalah-masalah yang harus dihadapin sampai akhirnya putus itu, makanya harus memahami kenapa sih permasalahan-permasalahan itu, ada apa sih sama dia, ada apa sih sama aku. Terus biar kedepannya bisa nerima nih, oh ya udah, itu hal yang terjadi di masa lalu. Sekarang aku udah bisa nerima, aku melanjutkan hidup aku. Move on seperti itulah ya. Menerima. Yep. Menerima, oke. Tapi struggle-nya dari move on katanya itu susah banget. Kalau dari cowok gimana? Oke, kalau move on itu emang termasuk hal yang nggak gampang, tapi bisa dipelajarin, dan kalau mau untuk melakukannya akan lebih membantu sedikit proses-proses move on. Kalau dari aku, yang aku tahu itu adalah ada beberapa stage sampai menuju move on nih. Ketika putus itu pasti ada yang namanya grieving. Grieving itu kenapa sih sedih, ya kan? Kenapa sih hubungan ini harus berakhir? Padahal gue udah sama-sama suka, kita ada banyak kecocokan. Udah lama. Iya, udah lama juga. Apa namanya? Dari hal-hal tersebut yang masih diri sendiri kadang susah nerima. Jadi lebih ke sedih nih ya. Terus stage selanjutnya ketika udah grieving, dia akan jadi anger. Marah. Kenapa sih? Kenapa sih dia kok bisa kayak gini? Kenapa jahat sih? Banget sih. Iya, kalau disakitin ya. Kalau sampai disakitin biasa kan lebih banyak ke angernya nih. Tapi kalau playing victim gimana? Kalau playing victim, nah itu balik lagi anger, tapi nggak ke diri sendiri, ya kan? Malah banyak nyalahin orang pihak lain. Lebih angernya ke sana. Tapi itu sebenarnya nggak masalah, asal dijadikan bahan untuk introspeksi diri. Ya tapi kan? kalau bisanya nyalahin terus gimana? Kalau bisanya nyalahin terus, itu dia makanya. Move on itu berarti belum bisa tercapai dong. Makanya kan kita ngebahas apa sih yang bisa bantu sampai move on. Hal-hal apa sih yang harus dihadapin sampai bisa nemuin kata. Bisa ngomong move on dengan lega itu beda loh sama, oh gue udah move on. Tapi di dalam pikiran sebenarnya masih dibahas terus. Masih kepikiran terus. Masih sempat ke-trigger, istilahnya kayak gitu. Terus kalau abis dari anger itu ada yang stage di mana kamu bargaining. Dengan hal yang kamu rasain itu kamu mulai kompensasi. Gitu. Aku kalau sama dia sakit, tapi kalau nggak sama dia lebih sakit lagi. Mungkin nggak apa-apa kali ya, aku tetap sama dia. Tapi itu kalau kayak gitu gimana sih? Itu sebenarnya dari persepsi itu gimana? Ya itu kan nggak masalah ya, karena kita sedih, kita marah, kita merasa. For the truth. Itu hal termasuk yang nggak bagus juga, karena itu termasuk traits yang bisa ngehancurin diri sendiri lah. Ya kan, udah salah, tapi masih dianggap masih bisa diterima lah, nggak apa-apa lah, aku masih bisa deal kok sama kayak gitu, nggak apa-apa. Pasti bakal berubah kok. Iya, pasti bakal berubah kok. Itu termasuk pemikiran-pemikiran yang salah. Makanya di fase-fase ini kadang orang cenderung untuk milih untuk balikan, ya kan? Nggak apa-apa, aku masih bisa kok sama ini, masih bisa aku maafin. Berarti kalau balik yang tadi itu toxic. Termasuk toxic traits lah ya. Misal nih toxic.
hubungannya toksik tapi berjalannya udah lama banget kayak Iya. nggak mau putus udah lama kok. Iya. Nah, gitu gimana? Itu makanya yang ngebedain mungkin perasaan kita ngomonginnya relationship ya. Relationship yang kayak anak-anak kayak gimana sih, yang hal-hal muda yang kayak gimana sih, dan relationship yang menuju ke dewasa gitu ya kan. Ketika udah bisa mulai kayak gitu kan berpikirannya lebih jernih. Nggak harus melulu diribetin dengan hal-hal kayak gitu, nggak mau memusingkan hal-hal kayak gitu, lebih gampang untuk belajar menuju ke depannya kayak gimana. Jadi ya tahu disakitin, tapi kamu harus paham hal itu nggak mau kan sampai keulang lagi. Yap. Pikiran yang harus diterapin tuh apa sih? Pikiran yang harus diterapinnya ya pertama harus disadarin adalah apa sih yang bikin sampai kalian itu selesai. Kalau kamu disakitin kenapa, kalau kamu yang nyakitin, mudah-mudahan bisa belajar kenapa sih kamu ngelakuin hal-hal itu. Dari situ terus banyak introspeksi dirinya, boleh nyalahin tapi tetap harus lihat di diri sendiri kita juga, harus ngerti dulu lah self worth-nya gimana, daripada harus melulu menyalahkan keadaan, situasi. Pacaran lama tapi harus selesai itu nggak masalah, jangan disayangin waktunya, anggap aja waktu itu tuh berharga buat belajar, daripada kamu udah lama sama dia terus dilanjutin amit-amit sampai ke jenjang pernikahan, nanti kebawa lo sampai ke rumah tangga. Itu kan nggak mau dong sampai hal-hal kayak gitu terjadi. Kalau tapi banyak juga. Nah, banyak juga karena tutup mata istilahnya. Nggak apa-apa, mungkin orang ini sekian tahun akan berubah. Sekarang belum berubah. Nah, itu amit-amit ya, jangan sampai kejadian. Tapi kalau memang bisa diputus sampai itu belum masuk ke hal yang jenjang serius, itu lebih baik. Jangan disayangin lah, jangan selalu sayang cuma gara-gara udah lama atau sama saling satu sama lain, keluarganya udah deket. Apa yang harus disayangin? Hubungan dikip berjalan dengan lancar, tetap kayak apa adanya, itu bisa kok. Kalian juga teman yang kenal dari sekian tahun, cuma kenal aja masih kamu anggap teman kan. Apalagi yang dulu pernah ada masa lalu, anggap aja itu orang yang pernah ada di hidup kamu sebagai memori. Tapi kalau cowok sama cewek itu beda tau. Kayak cowok lebih pakai logika, cewek lebih pakai hati. Jadi kayak misal kalau ada orang yang ngasih tahu kamu tuh udah nggak baik, udah nggak bagus sama dia, kenapa masih diterusin? Iya, kalau cewek akan nganggapnya, tapi aku nggak bisa kayak gitu. Kamu ngasih, ya kamu mungkin ngomong gampang, ngomong nggak segampang itu, nggak semudah itu. Iya, kadang kita sebagai orang yang kayak kita diomongin hari ini pun akan terdengar kayak ngomong itu gampang, tapi gue yang ngejalanin ini susah. Nggak selalu kayak gitu. Yang kita kasih solusi ini, kalau mau dijalanin, akan lebih mempermudah daripada kamu mencoba mencari solusi sendiri. Ini loh, ada dikasih kok step by stepnya gimana, biar mempermudah hal-hal itu, dan gak harus ngeribetin diri sendiri kan. Sayang juga, kasihan juga sama dirinya sendiri kalau harus merasa tersakiti sama kayak gitu. Terus melulu sedih, keinget-keinget terus, itu kan gak baik juga. Keinget boleh, sedih boleh. Iya, dirasain aja. Just feel it gitu ya. Iya, just feel it. Momen-momen itu akan sangat berharga ketika kamu udah bisa ngerasa lega. Oh, bagus ya, aku masih bisa dikasih pengalaman seperti itu. Atau yang kalau religius banget, oh iya makasih banget Tuhan masih nunjukin aku jalannya buat kayak gini. Itu berarti kamu udah progres ke jalan yang lebih bagus. Iya, bukan malah kayak sedih. Tapi kalau introspeksi diri, terus kayak nyalahin diri sendiri terus tuh gimana? Itu banyak macamnya ya, akan jadi masuk lagi ke stage move on yang setelahnya ini. Ketika kamu udah bargaining itu mungkin udah bisa tercerahkan sedikit, kamu akan masuk di sesi yang namanya depression ya kan. Kamu selalu ngerasain rasa sedih ini, kenapa? Terus kamu mencari pelarian karena dari depression ini. Ada yang minum ya kan, ada yang larinya ke stres, rokoknya dikencengin ya kan, ngajak temannya buat minum. Ada yang alasannya party mulu ya kan, biar happy, karena dalamnya nggak pernah happy, biar nggak kepikiran, dilupain terus. Terus ada yang larinya nyari pelarian pakai perasaan orang lain. Nah, itu tuh yang bahaya ya. Jangan sampai kayak gitu. Kasihan orang lainnya soalnya. Tapi lu pernah nggak? Kalau pelarian sampai harus lari ke orang lain itu kebetulan nggak. Karena mendingan gini. Ketika depression itu adalah mungkin ada butuh waktu di mana momen kita ngerasain itu sendiri. Tapi buat menyerahkan pikiran dari depression itu, kamu buka lagi hal-hal baru. Pas sebelum relationship itu mulai, apa sih hal-hal yang kamu suka lakuin?
hobi yang kamu suka lakuin dulu apa. Mungkin kalau udah mulai kerja, kesibukan kerja dikembangin lagi dalam artian karir ya. Bukan kerjanya yang dibanyakin biar nggak kepikiran, tapi karirnya yang dikembangin biar ada step up di game lah ya. Terus ada juga yang buka circle pertemanan baru. Mungkin dulu kamu sama si doi yang awalnya teman. Iya, awalnya teman atau bahkan satu kumpulan. Coba deh cari circle pertemanan lain, mungkin dari kerjaan bisa dapat atau dulunya yang sering main dapat teman baru dari tempat main baru, tempat nongkrong baru, membuka kemungkinan baru. Tapi jangan terus kalau ketemu orang satu dibaperin jadi pelarian, itu yang bahaya. Tapi ada juga loh kayak misalnya udah pacaran nih, terus akhirnya balikan sama mantan. Itu gimana ya? Susah juga karena nggak bisa menyalahkan banyak belah pihak. Gitu. Tapi kalau itu kan berarti belum pure yang move on belum gitu kan. Belum pure yang move on. Nah, itu tadi. Kenapa kata-kata move on itu sangat susah bisa dibilang absolute move on, karena kamu ngerasanya akan fine-fine aja nih ketika gue ngerasa gue udah move on, gue udah lega banget nih udah selesai dari orang ini. Ketika di chat dikit, di DM dikit, hai kamu apa kabar? Aduh hancur lagi tuh yang udah disembuhin sendiri ya kan. Langsung nggak apa-apa deh ya, kayaknya balik lagi lah ya, aku masih ada apa-apa nih sama yang ini nih. Aduh itu brengsek banget sih kalau kayak gitu sih. Itu mudah-mudahan boleh aja sebenarnya kalau masalah balikan ada pengecualian lah ya. Iya. Ketika kamu sudah membenahi diri sendiri, kata move on yang sampai acceptable gitu, kamu menerima apa yang kejadian sama kamu itu, memperbaiki diri, dapat versi terbaik dari dirimu, udah mulai menyibukkan kamu dengan hal-hal yang positif, terus kamu berpikiran lagi tentang orang itu pun juga mudah-mudahan berubah menjadi versi lebih baiknya mereka ketika kalian dipertemukan lagi. Tapi jangan langsung mulai balikan, asal mulai balikan ya, tetap harus introduce dulu dong, dulu awal kenalan kayak gimana sih, tetap PDKT aja dulu kayak awal. Mungkin pas udah sama-sama versi terbaik nggak cocok, itu malah mungkin kalau makin cocok diperbaikin kesalahan. Iya, karena nggak salah kok ngulang baca buku 2 kali. Iya, baca buku 2 kali. Kalau udah versi diri sendiri itu udah bagus tuh nggak salah banget. Akan tahu gimana bener-benernya bagian gak enaknya, mungkin bisa dihilangin lah ya, atau di skip aja. Ngomong struggle cowok sama cewek tentang move on tuh beda ya? Kalau untuk cowok biasanya pas fase-fase move on-nya nih mungkin cenderung terkesan lebih cepat ya kalau aku ngomongin nggak case-case spesial, karena kalau cowok kadang ya udah galau di awal-awal aja. Masa ya? Galau di awal. Bukannya cowok tuh di akhir ya? Lebih banyaknya gini, galau di awal-awalnya, terus mereka mulai mencari kesibukan nih. Pas senang yang mabar-mabar, yang nongkrong-nongkrong, ya kan? Kalau udah mulai kelupaan, paling dikit-dikit stalking dikit lah ya. Kalau nggak ada perubahan, akan lanjut lagi nih dia. Mungkin mulai yang cari-cari open circle-nya, open circle dalam artian pengen nyari cewek baru. Kalau cowok gitu. Terus nge-stalking dikit, ceweknya glow up, langsung hancur lagi. Kadang banyak kan kayak gitu. Kalau cewek, biasanya kayak gimana nih? Kalau fase-fase move on-nya gimana emangnya? Kalau cewek tuh, misalnya hari ini putus. Terus ya bakal sedih banget, kalau bisa depresi. Sedihnya banyakan sedihnya ya, panjangnya. Iya, banyakan sedihnya dulu. Ya maybe kalau aku ya 2 minggu, 3 minggu, sebulanan gitu lah. Terus habis itu ya udah lupa. Bener-bener lupa nih ya, tapi bukan move on yang nerima nih ya berarti ya. Ya, apa sih kayak buat apa ngingat-ngingat yang. Iya benar, itu nggak salah, Kalau bisa sampai ngelupain itu nggak salah, tapi yang pasti lupa boleh, tapi harus dimaafinnya adalah kamu maafin dirimu sendiri atas semua yang terjadi, kamu maafin dia, entah dia minta maaf atau enggak. Dengan stage-mu itu sih. Iya, terima aja permintaan maaf yang nggak pernah kamu terima. Itu terima aja. Iya, karena kamu nggak harus ngarepin ketika misalkan putusnya ini nggak baik-baik aja, dia yang nyakitin kamu maafin aja dari dalam diri kamu sendiri. Kamu nggak harus nunggu sampai dia minta maaf untuk kamu move on. Kamu anggap aja. Tapi kalau putus yang nggak baik-baik aja itu dewasa nggak? Putus yang nggak baik-baik aja. Bukannya kenal tuh baik-baik. Kenapa putusnya harus nggak baik-baik sih? Karena kan banyak hal ya, yang ada yang dewasa putusnya nggak baik-baik aja juga banyak macam nih. Ada yang karena lebih ke bawah emosi. Kalau yang udah
masuk jenjang dewasa mungkin orang tuanya nggak cocok, agamanya, hobi-hobi, kesibukan pas kamu dulu sebelum start the relationship. Makanya jangan ditinggalin deh hal-hal itu, karena hal-hal itu yang jadi teman kamu adalah suatu obat pas kamu di fase-fase move on ini. Kamu balik lagi ke hobi kamu, kamu gambar, kamu suka main, kamu ada kesibukan lain, berkarir, jangan menyibukkan diri iya, tapi berkarir lah ya. Jangan overwork, jangan jadi workaholic, tapi berkembang. Iya, dan jangan sampai kayak pas pacaran kamu ngelupain hal-hal yang apa kamu iya, apapun yang kamu suka. Dan pas relationship start itu juga, kamu jangan sampai ninggalin circle-circle yang pertemanan-pertemanan yang tadinya sama kamu. Kan kadang ada tuh yang giliran udah punya pacar, lupa sama temennya, giliran pas udahan sama pacarnya, nyariin temennya. Ya temennya nggak ada yang mau dong, ya kan? Makanya, atau bisa juga open new circle of friends. Dijadiin teman aja dulu, ya kan? Kan semua berawal dari teman. Tapi jangan terus ngebet banget ya kalau udah sendirian. Jangan sampai ngebet butuh dapet pasangan mulu ya, ya kan? Bisa jadi terulang lagi kalau belum bener-bener di fase-fase move on yang sampai kamu terimalah apa yang terjadi sama diri kamu. Iya, cari circle yang baru, yang banyak. Iya, istilahnya banyak-banyak diisi sama positive vibes lah. Iya. Jadi gitu aja, semoga hal-hal yang tadi kita udah omongin di sini bisa bantu kamu untuk mencari solusi move on terbaik. Dan aku bantu banyak doa biar cepat move on. Mungkin kalau masih ada pertanyaan lain lagi melalui move on ini, nanti bisa komen-komen aja di sosial medianya Belajar Dewasa. Iya, Instagramnya Crayon Creative Media. Ditunggu saran komentar. Ya, bye-bye guys.